Ya, pembahasan kita tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru itu selalu memiliki catatan awal seperti ini. Pembicaraan tentang Roh Kudus dalam konteks gereja saat ini, jadi dalam teologi kita sekarang ini, pasti dipengaruhi oleh konsepsi teologis tentang Roh Kudus yang diperkembangkan setelah Perjanjian Baru terbentuk. Nah, gambaran tentang Roh Kudus yang seperti apa, yakni kita memahami Roh Kudus dalam teologi gereja sebagai pribadi ketiga di dalam Trinitas yang terbedakan dari Bapa dan Putra. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang Roh Kudus, selalu konsepsi kita adalah konsepsi trinitaris. Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini sudah menjadi diri persona yang terbedakan dari Bapa dan dari Putra. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus sekarang, juga kalau dari perspektif Alkitabiah, pasti teologi seperti ini akan sangat memberi kerangka berpikir dalam benak kita. Akibatnya apa? Nanti kalau kita membaca kitab suci pun, kita sudah akan membaca kitab suci dalam kerangka teologi triniter yang kita miliki. Ya, saya membaca Roh Kudus, mencari Roh Kudus, mencoba mengenali Roh Kudus sebagaimana dipahami oleh gereja sekarang ini. Nah, kalau kita berteologi tentu ini masih jalan karena kita berteologi itu berdasarkan kitab suci dan juga berdasarkan dogma ajaran iman gereja. Tetapi kalau kita membaca kitab suci, menafsirkan kitab suci dengan kerangka pikir teologi gereja sekarang ini tentang Roh Kudus misalnya, belum pasti apa yang ada di dalam teologi gereja ini ditemukan di dalam Perjanjian Baru kita. Nah, ini catatan awal kalau kita mencoba membaca tentang Roh Kudus di dalam Injil-Injil kita, lalu kita berusaha untuk membaca apa yang dipahami oleh penginjil pada zaman itu. Apa yang dipahami oleh jemaat yang dilayani oleh penginjil. Kalau mereka itu berbicara tentang roh, roh Allah, roh kudus, sebetulnya apa yang mereka pikirkan? Ya pasti belum memikirkan soal satu pribadi yang terbedakan dari Bapa dan Putra, sebagaimana dipahami dalam teologi gereja sekarang ini. Termasuk dalam pertemuan yang lalu hari Kamis, kalau tidak keliru ya, di kelas yang satunya kita bicara tentang kalau Yesus mengutus murid-muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah berarti komunitasnya Matius itu sudah mempunyai paham yang cukup jelas tentang Trinitas? Sudah memahami bahwa Roh Kudus itu sebagai satu persona yang terbedakan dari Bapa dan Putra. Nah, saya akan mengirim satu artikel tambahan, satu artikel singkat dalam bahasa Inggris yang juga menjelaskan hal ini. Bahwa tidak semua paham pneumatologi tentang Roh Kudus di dalam teologi gereja itu bisa diaplikasikan begitu saja untuk memahami Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru kita. Selalu ada unsur yang diteruskan, kontinuitas, tetapi juga selalu ada unsur yang baru. Nah, salah satu unsur yang baru nanti di sini adalah memahami Roh Kudus sebagai persona, pribadi ketiga yang terbedakan dari Bapa dan Putra. Nah, saya kali lalu menjanjikan akan mengupload video penjelasan yang dibuat oleh Romo Agus, tetapi belum saya upload karena masih ada satu kesulitan teknis itu. Ya, videonya itu terbalik, jadi kepalanya mestinya di atas, ini malah kepalanya di bawah. Nanti saya usahakan lagi, mengedit lagi. Nah, untuk memahami situasi ini, saya membuat bagan ini. Kita bicara tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru tidak pernah terlepas dari hidup Yesus. Roh Kudus itu dikisahkan di dalam Perjanjian Baru karena ada kaitannya dengan seluruh peristiwa hidup Yesus. Nah, Yesusnya sendiri hidup di dalam periode sejarah, periode waktu tertentu. Jemaat yang merenungkan hidup Yesus juga hidup di dalam periode sejarah tertentu.
Meskipun kalau dilihat di sini selalu ada persinggungan antara hidup Yesus dengan jemaat perdana. Ada orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, mengalami pengajaran Yesus, mungkin juga mengalami mukjizat Yesus. Mereka yang oleh Lukas disebut sebagai saksi mata dan pewarta firman. Nah, jemaat perdana ini berusaha untuk memahami hidup Yesus. Tetapi yang dipahami pasti bukan hidup Yesus yang begitu saja, hidup Yesus yang murni historis, sejarah. Maka kita kali lalu mengatakan kita membedakan antara Yesus historis dengan Kristus iman. Dan jemaat perdana ketika mencoba memahami Yesus, siapa Yesus, apa peran Yesus, lalu mereka mengambil perjanjian lama sebagai satu kerangka berpikir. Siapa Yesus ini? Lalu kita lihat kemarin paham-paham mesianologi yang sudah diperkembangkan di Perjanjian Lama. Ada Mesias, sosok yang terurapi oleh Allah. Dan ketika Yesus datang, lalu mereka mengatakan, oh Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Yesaya itu juga mengatakan bahwa akan lahir Sang Immanuel. Kemudian ketika Yesus lahir, Matius bisa mengatakan yang dinubuatkan oleh Yesaya sekarang terjadi di dalam peristiwa hidup Yesus. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bahwa apa yang direnungkan oleh jemaat perdana selalu mempunyai komponen hidup Yesus. Mereka merefleksikan, merenungkan, membaca ulang hidup Yesus. Ya, pelayanannya, derita dan kesengsaraannya, kematian, sampai juga kebangkitannya. Tetapi untuk membaca hidup Yesus ini mereka mempergunakan juga informasi-informasi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan hasil membaca hidup Yesus dalam kerangka Perjanjian Lama inilah yang kemudian melahirkan Perjanjian Baru. Nah, lihat di sini. Apa yang ditulis di dalam Perjanjian Baru pasti tidak seutuhnya bicara tentang Yesus yang historis. Tetapi Yesus yang sudah dipahami, direnungkan, direfleksikan oleh jemaat perdana berdasarkan tradisi rohani yang mereka warisi dari Perjanjian Lama. Bahkan juga apa yang hidup dalam Perjanjian Baru tidak hanya berdasarkan tradisi Perjanjian Lama. Karena kita mengetahui bahwa tulisan-tulisan Perjanjian Baru itu ditulis sudah dalam konteks alam berpikir Helenis yang baru, yang beda dari alam pikirnya Yahudi. Sehingga nanti kita harus mencermati teks yang kita baca di sini, Perjanjian Baru, apa yang ada di dalam Perjanjian Baru, meneruskan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, tetapi tidak sama persis. Ya, ketika kita bicara tentang Mesias, kita mengatakan gelar Mesias itu gelar Perjanjian Lama. Tetapi ketika gelar Perjanjian Lama itu masuk dalam Perjanjian Baru, ada isi yang baru. Isi yang baru muncul dari mana? Dari hidup Yesus. Contoh Yesaya mengatakan seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan Immanuel. Itu ada di sini. Dan itu juga masuk di dalam Injil Matius, di dalam Perjanjian Baru. Tetapi sekarang Matius sudah memberi isi baru pada yang namanya Immanuel. Bahwa Immanuel itu ada di dalam diri Yesus. Sehingga sekali lagi, apa yang ada di dalam Perjanjian Lama dibaca kembali dalam peristiwa hidup Yesus, dan itulah yang muncul di dalam Perjanjian Baru. Nah, saya harap sampai di sini lalu bagian ini menjadi jelas. Dalam perkembangan kemudian, Perjanjian Baru ini digunakan oleh gereja untuk merenungkan kembali siapa Yesus, apa peran Yesus, termasuk juga siapa Roh Kudus, identitas Roh Kudus, apa peran yang dimainkan oleh Roh Kudus di dalam hidup Yesus, juga di dalam hidup gereja. Nah, apa yang direnungkan, direfleksikan oleh gereja berdasarkan Perjanjian Baru, berdasarkan seluruh peristiwa sejarah inilah yang kemudian muncul di dalam dogma. Ya, jadi kita memahami
Kemudian dogma ini berarti hasil dari seluruh proses renungan, refleksi gereja tentang Yesus, juga tentang Roh Kudus yang sudah dibakukan di dalam suatu ajaran resmi gereja. Nah, sampai di sini coba kita lihat yang namanya Trinitas itu kan dogma, ajaran iman kita. Apa yang diajarkan di dalam dogma kita pasti itu bersumber pada tradisi iman kita yang panjang. Tetapi apa yang dirumuskan dan menjadi jelas di dalam dogma belum pasti ditemukan persis sama di dalam perjanjian baru. Maka tadi dalam catatan awal, kadang-kadang kita membaca perjanjian baru dengan konsep-konsep, dengan pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki dari dogma iman kita, ajaran iman kita. Nah, salah satu konsep atau ajaran iman yang sangat mempengaruhi studi kita tentang Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru adalah soal identitas Roh Kudus tadi. Sebagai agen personal, sebagai persona yang sudah terbedakan dari Bapa dan Putra. Oke, Roh Kudus dalam Perjanjian Baru tidak selalu bisa dipahami dalam konsep Trinitas. Karena Trinitas merupakan buah dari refleksi teologis yang terus-menerus dilakukan oleh gereja berdasarkan pewahyuan Allah di dalam kitab suci, dalam alam pikir filsafat Yunani, yang merupakan dunia baru yang dimasuki oleh gereja berkat pemberitaan Injil. Ya, kalau kita lihat bagan seperti ini, alam pikir jemaat perdana dalam merenungkan, merefleksikan hidup Yesus di sini, ini masih sangat Yahudi. Kaidah yang dipergunakan di dalam pola pikir Yahudi adalah kaidah relasional. Saya ada karena saya berelasi dengan orang lain. Nanti kalau memahami yang namanya anak Allah, juga akan seperti itu. Mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Ya, Matius, Markus itu masih akan menekankan pada ketaatan. Yesus adalah anak Allah karena dia taat kepada Bapaknya. Tetapi dalam perjalanan kemudian orang seperti Lukas yang sudah sangat kaya dengan tradisi Helenis, pola pikir Helenis, yang tidak lagi berpikir pada relasi, tetapi pada eksistensi, pada ontologi. Saya ada dalam diri saya sendiri. Maka lalu akan memikirkan Roh Kudus itu sebagai agen persona yang terbedakan dari Bapa, terbedakan dari Putra. Di dalam Perjanjian Lama tidak sulit memahami Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Tidak sulit memahami anak Allah, karena Yesus itu dalam relasi dengan Allah, dia adalah anak. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam tradisi Helenis, nanti yang lebih berpikir soal ontologis, lalu kita harus berpikir tentang siapa Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini untuk bisa dimengerti harus terbedakan dari Bapa dan dari Putra. Nah, ini alam pikir Yunani yang sebetulnya merupakan dunia baru yang dimasuki oleh iman Kristiani ketika iman Kristiani ini dibawa oleh para misionaris keluar dari Palestina dan masuk dalam lingkup Yunani pada waktu itu. Oke, sekarang untuk hal yang pertama ini, apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Ya, sebelum saya menjelaskan ke bagian berikutnya. Nah, apa yang saya katakan di sini sudah saya tulis di paper itu ya, di catatan saya. Tidak semua akan saya katakan pagi hari ini karena lebih akan menitik beratkan pada beberapa pokok pemahaman yang memang harus kita pahami dalam bagian ini. Ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu sebelum saya lanjutkan? AM, silakan. Angin Mamiri itu, Romo. Ya. Silakan teman-teman Angin Mamiri. Terima kasih, Romo. Apakah suara saya kedengaran? Saya Kelvin dari AM. Ya. Tadi kan Romo dijelaskan bahwa Trinitas itu kan sebagai sebuah dogma muncul setelah periode
perjanjian baru setelah periode jemaat perdana. Nah, kadang-kala itu misalnya saya nonton video atau mendengarkan penjelasan itu, kita itu selalu mencari pendasaran tentang Trinitas, bahkan lebih jauh dari perjanjian baru, bahkan dicari dalam perjanjian lama, bahkan sampai perjanjian baru. Dan saya itu menyimpulkan bahwa jangan sampai itu kita hanya ingin mencari-cari untuk membuktikan Trinitas itu, padahal kan yang sebenarnya rumusan tentang dogma Trinitas itu baru ada setelah mungkin abad ketiga atau bagaimana, Romo? Nah, bagaimana menjelaskan hal itu, Romo? Jangan sampai kita selama ini keliru untuk menjelaskan bahwa kadangkala terlalu dipaksakan bahwa memang Trinitas itu sudah ada dalam Injil atau ada dalam kitab-kitab perjanjian baru. Itu yang saya dapatkan. Iya, ya. Tadi di dalam bagian saya menampakkan ya, ada perjanjian lama, ada peristiwa hidup Yesus, ada jemaat perdana, ada perjanjian baru, ada gereja, sampai ada dogma. Yang kita kenal sekarang dalam tradisi kita adalah dogma, misalnya tentang Trinitas, yang memang terumuskan sesudah zaman perjanjian baru. Tetapi apakah dengan demikian Trinitas itu merupakan satu penemuan yang baru begitu saja? Ataukah Trinitas itu sebetulnya muara dari seluruh permenungan kita tentang Allah? Allah yang menyelenggarakan keselamatan melalui Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Kalau masih ingat pemahaman tentang kitab suci yang saya ajarkan di kelas, itu kitab suci itu kan sebetulnya merupakan refleksi juga permenungan iman akan Allah yang menyelenggarakan karya sejarah, karya keselamatan di dalam sejarah ini. Dan salah satu momen penting di dalam karya keselamatan yang diselenggarakan Allah adalah inkarnasi Yesus. Ya, Allah sekarang mewujudkan keselamatan itu, kerajaan Allah itu secara konkret di dalam hidup Yesus, dengan sabda dan dengan tindakan-tindakannya. Maka dari perjanjian lama sudah masuk ke Yesus. Dan apa yang dibuat oleh Yesus kemudian direnungkan oleh perjanjian baru. Termasuk juga kehadiran Roh Kudus di dalam pribadi Yesus yang nanti akan saya jelaskan. Apakah Roh Kudus itu belum ada di dalam perjanjian lama? Sudah ada Ruach Adonai, sudah ada Roh Allah, Roh kekudusan. Dan ini roh yang juga hidup di dalam diri para nabi, yang membuat para nabi itu bisa bernubuat. Roh yang sama tampil di dalam perjanjian baru, di dalam pribadi Yesus. Nah, kemudian inilah yang kemudian direnungkan, direfleksikan ulang oleh jemaat perdana dan muncul di dalam kitab suci kita, perjanjian baru kita. Suara saya terdengar? Mati. Terdengar, Romo Gale? Terdengar, Romo. Sudah. Tadi itu suaranya ketinggalan. Oh ya, karena memang Sekarang pikiran oke. saya lebih cepat daripada mulut saya. Ya, maka tadi saya mau menjawab dengan singkat bahwa apa yang terumuskan di dalam dogma itu tidak pernah lepas dari refleksi panjang gereja dari perjanjian lama, Yesus, perjanjian baru, tradisi-tradisi patristik, sampai pada rumusan dogma iman. Sehingga kalau kita mencari yang namanya Roh Kudus, Trinitas dalam perjanjian lama, itu sebetulnya tidak mengada-ada. Karena gereja sampai pada suatu pemahaman tentang Roh Kudus itu selalu berawal dari pemahaman perjanjian lama, Yesus, gereja yang panjang itu. Masalahnya apa? Kita kan tidak tahu pembicaraan-pembicaraan selama periode sejarah itu. Apa yang direnungkan, unsur-unsur apa yang direfleksikan, sehingga gereja sampai pada ajaran iman tentang Trinitas itu. Tetapi selalu kita katakan bahwa yang namanya refleksi iman itu selalu ada yang namanya kontinuitas. Ada yang diteruskan. Tetapi juga ada diskontinuitas. Ada yang memang tidak sangat jelas diteruskan. Terutama muncul kebaruan-kebaruan karena peristiwa hidup Yesus itu. Ya, jadi
kalau tadi saya menanggapi yang dirumuskan di dalam tradisi kita, tradisi iman kita tentang Trinitas itu tidak lepas begitu saja dari tradisi panjang sejarah iman kita. Maka kalau kita sekarang mencari dasar-dasar Trinitas pada Perjanjian Baru, pada Perjanjian Lama, sebetulnya itu kan gerak yang terbalik dari apa yang dulu diperjuangkan oleh gereja. Gereja itu dari Perjanjian Lama, dari hidup Yesus, dari Perjanjian Baru, dari hidup gereja, kemudian sampai pada dogma. Kita mempelajari dogmanya dulu, dan baru kemudian kita mencari dasar-dasar bagi dogma itu. Sehingga ini arah yang terbalik. Ya, gereja ketika merumuskan dogma itu selalu dari Perjanjian Lama maju sampai pada dogma kita. Sementara apa yang kita buat, kita mempelajari dogma ini dan berusaha menarik ke belakang, berusaha untuk memahami mana unsur-unsur informasi dalam Perjanjian Lama yang mendukung dogma kita akan Trinitas. Gitu, Frater ya. Jadi kita tidak bisa memahami bahwa ajaran iman Trinitas yang muncul sesudah Perjanjian Baru ini sama sekali lepas dari Perjanjian Lama. Ya, dari tradisi iman yang panjang itu. Justru kita yang mempelajari dogma Trinitas inilah sekarang yang berusaha untuk mencari mana toh dasar-dasar yang bisa ditemukan di dalam kitab suci kita. Dan untuk itulah kita sekarang belajar yang namanya Kristologi Alkitabiah ini, supaya kita menemukan dasar-dasar Alkitabiah bagi pemahaman teologi kita. Oke, sudah menjadi lebih jelas. Romo Eko. Ya, Tadi Romo Eko sebenarnya sudah memberikan penjelasan. Saya hanya menambahkan sedikit. Apakah bisa Romo Agus itu memberi kita begini, Romo? Ketika para bapak gereja memberikan dogma itu, apa tahu yang mereka pakai sebagai kriteria dari Perjanjian Baru dan Lama yang membuat itu menjadi sebuah pribadi? Itu kita tidak tahu ya, Romo ya? Enggak. Makanya kalau mungkin ya, Romo, apakah bisa Romo Agus itu memberi kita, ini loh dulu diskusinya itu sampai pada kesimpulan ini karena dasarnya ini gitu. Ada enggak? Pasti ada itu, pasti. Ya memang harus membuka diskusi-diskusi perdebatan waktu itu memang. Tapi pasti ada. Kalau Romo Agus bisa memberi kita bahan, lalu mungkin lebih mudah para frater akan memahaminya bahwa ini loh dasar-dasar di kitab suci yang dipakai itu ini kriterianya, sehingga lalu kesimpulannya sampai ke sana. Meskipun cara berpikirnya berbeda, karena tadi Romo Eko mengatakan ini dunianya Ibrani dan yang satu dunianya Yunani. Begitu Romo, terima kasih. Ya, di video yang dibuat oleh Romo Agus selalu hanya mengatakan bapak-bapak gereja itu sudah mulai membedakan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi belum sampai pada kesimpulan bahwa mereka adalah tiga persona yang terbedakan. Itu dalam tradisi patristik yang awal. Nah, kapan itu dogma Trinitas itu menjadi dogma ajaran iman? Nah, nanti mohon itu tunggu semester depan ya. Saya tidak sangat menguasai dogmatik itu sejarahnya. Maka nanti bisa diolah bersama dengan Romo Bagus di Kristologi yang sistematik di semester depan. Sekarang kita lebih memusatkan diri pada informasi-informasi di dalam Perjanjian Baru kita, terutama di dalam Injil Lukas, yang nanti akan mengantar kita. Ada enggak toh unsur-unsur di dalam Injil Lukas yang menampilkan roh itu sebagai agen persona. Kita menyebut agen itu kan dari kata agere. Agere itu kan melakukan. Berarti agen itu adalah pelaku. Roh Kudus itu digambarkan sebagai urapan. Ya, kalau urapan itu kan berarti minyak. Kalau minyak tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau dikatakan roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku, berarti roh di situ sudah agen, subjek yang melakukan sesuatu. Ya, roh itu membawa Yesus, roh itu menggerakkan Yesus, roh itu turun atas para rasul, mengutus para rasul. Berarti di situ dalam tulisan-tulisan Lukas sudah mulai muncul ide tentang Roh Kudus yang melakukan sesuatu. Maka di situ sudah mulai bisa dikatakan Roh Kudus itu adalah agen, subjek yang melakukan suatu tindakan. Nah, tetapi apakah Lukas itu sudah melihat bahwa Roh Kudus itu suatu agen persona yang
terbedakan dari Bapa dan Putra. Nah, ini masalahnya. Ya, Lukas belum sampai pada pemahaman seperti yang dipahami dalam tradisi Trinitas di dalam teologi kita. Tetapi Lukas sudah menunjukkan Roh Kudus itu bukan hanya seperti minyak yang digunakan untuk mengurapi Yesus. Tetapi Roh Kudus itu adalah sosok subjek yang bekerja, yang memenuhi diri Yesus, yang membawa Yesus, yang mengurapi Yesus, yang nanti juga mengutus para rasul, itu merupakan agen personal. Nah, kita melihat itu sampai tahap itu di dalam Lukas kita memang temukan. Ya, tetapi sekali lagi jangan dipikirkan bahwa Lukas sudah berpikir Roh Kudus itu satu substansi, satu individu yang terbedakan dari Bapa dan Putra. Nanti akan kita lihat di dalam Lukas itu lebih pada Roh Kudus itu adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang bekerja dalam diri Yesus dan juga dalam diri para murid. Maka nanti saya akan tanya ke Romo Bagus dan juga Romo Agus, bagaimana dalam kapan toh sebetulnya tradisi atau dogma tentang Trinitas itu menjadi sangat baku di dalam tradisi teologi gereja kita. Oke, ada lagi sebelum lanjut? Oh, mana ini? AM, silakan. Selamat pagi Romo, Ya, saya selamat pagi. atau dari AM ya. Di dalam paper itu dikatakan bahwa Roh Kudus bukan hanya Roh Yesus, tetapi juga Roh Bapa, sehingga Roh Kudus menjadi prinsip penyatu atau fikulum pacis Bapa dan Putra. Dari paper ini saya semakin bingung untuk memahami bagaimana memahami Roh Kudus itu sebagai individu yang pribadi yang otonom, dengan konsep bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus, Roh Yesus dan Roh Bapa. Ya, bagaimana memahami prinsip penyatu ini dengan kita juga memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang otonom. Itu yang saya mau tanyakan. Iya, justru itu masalahnya. Ya, yang mengatakan Roh Kudus itu adalah vinculum pacis itu adalah tradisi patristik yang belum mempunyai konsep trinitas yang kokoh seperti yang kita miliki sekarang, ya kan? Sehingga masih dikatakan Roh Kudus itu Roh Bapa dan Putra yang menyatukan mereka dengan ikatan damai, ikatan yang harmonis. Sehingga dalam titik itu sudah tampil Roh Kudus sebagai figur yang terbedakan dari Bapa dan Putra atau belum? Belum, dan justru itulah yang juga tampil di dalam Perjanjian Baru, di dalam Lukas misalnya. Ya, di dalam Lukas tadi saya katakan Roh Kudus itu lebih banyak tampil sebagai kuasa, kekuatan Allah yang bekerja di dalam diri Yesus. Dan rumusan di dalam Lukas itu belum menampakkan bahwa Roh Kudus itu adalah agen tadi yang saya katakan, subjek yang melakukan sesuatu. Tetapi Roh Kudus itu adalah kuasa, kekuatan Allah yang diberikan oleh Allah dalam diri Yesus. Sehingga kemudian Yesus bisa melakukan mukjizat, bisa melakukan bersabda dengan kekuatan dan wibawa. Itu yang saya tulis di paper yang kemarin saya berikan gitu ya. Maka di situ justru cara kita memahami. Ya, tadi kesulitanmu memahami itu kan karena sudah membayangkan Roh Kudus dalam konsep trinitas yang sekarang kita miliki kan. Bahwa ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ketika Bapak Gereja itu merumuskan Roh Kudus itu adalah vinculum pacis, paham trinitas yang kita miliki sekarang ini belum dimiliki sangat jelas oleh para bapak gereja pada zaman itu. Maka vinculum pacis itu lebih dekat dengan tradisi Perjanjian Baru yang melihat Roh Kudus itu adalah kuasa dari Allah yang diturunkan pada Yesus, yang bekerja pada Yesus, yang membuat Yesus itu selalu sehati sepikir dengan Allah ini. Paham maksud saya? Ya, jadi kesulitan yang kita hadapi justru di situ.
kita itu di sini sudah punya Trinitas, ya enggak? Bahwa ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ya kan? Iya. Lukas sudah memiliki pikiran yang seperti itu? Belum. Tradisi patristik awal sudah memikirkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 persona yang terbedakan ini? Belum, ya kan? Maka kalau kita bertanya, jangan kita menggunakan cara berpikir kita yang sangat dogmatik seperti ini dan mengeterapkannya pada Lukas, mengeterapkannya pada para bapak gereja di tahap awal. Ya, itu catatan awal yang pertama tadi. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, seringkali Roh Kudus yang kita bayangkan adalah Roh Kudus yang ada dalam dogma trinitaris kita. Ya, semoga ini dipahami. Kalau saya membaca ajaran para bapak gereja, saya membaca seolah-olah mereka sudah berpikir seperti kita. Maka kalau kita mau mempelajari Perjanjian Baru, lepaskan dulu dogma ini. Ya, cermati Perjanjian Baru. Kalau kita mau membaca tradisi patristik, lepaskan dulu tradisi teologi kita yang sudah berkembang ini. Baca baik-baik apa yang dipahami oleh patristik. Saya dan Romo Galih itu belajar Kristologi itu dari Romo Bonowiratmo. Dan beliau selalu mengatakan, mari kita membaca dogma dengan kitab suci. Jangan membaca kitab suci dengan dogma. Paham enggak maksudnya? Dogma itu adalah hasil renungan kita, termasuk dari kitab suci sampai ke dogma. Maka mestinya dogma ini dibaca dengan kitab suci ini. Bukan kitab suci dibaca dengan dogma. Ini arah yang terbalik. Nah, dalam catatan awal tadi, justru itu yang saya maksudkan. Kalau kita mau membaca Injil Lukas tentang Roh Kudus, jangan menggunakan konsep teologi yang sudah kita miliki sekarang. Sisihkan dulu supaya kita bisa memahami Lukas. Kalau kita belajar Paul Ricoeur kan seperti itu toh. Ketika kita membaca sebuah teks, kita harus membuat suatu distansiasi, buat jarak dulu, supaya kita tidak membaca teks dengan konsep berpikir yang sudah ada dalam diri kita. Maka kalau kita mempelajari Roh Kudus di dalam Injil Lukas, yang kita tanyakan adalah apa yang dipahami oleh Lukas tentang Roh Kudus. Jangan bertanya tentang apa yang dipahami oleh gereja tentang Roh Kudus. Sehingga kalau soal tentang vinculum pacis tadi, ya memang pada zaman para bapak gereja merumuskan itu, konsep Trinitas itu belum sekokoh dalam teologi gereja kita zaman sekarang. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Atau Romo Galih atau teman-teman bisa memberi kejelasan lebih jelas lagi untuk teman-teman Anging Mamiri. Sudah sangat jelas. Teman Anging Mamiri gimana? Justru itu catatan awal di slide pertama tadi yang saya maksud. Ya. Sudah jelas atau masih? Oke, sudah dijempoli, itu untungnya jempolnya ke atas. Ya, saya melanjutkan lebih dulu. Ya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari CMF. Ya. Tadi Romo menjelaskan bahwa Roh Kudus itu sebagai agen dan Yesus itu dalam Petrusnya Romo itu bisa dikatakan sebagai objek dari kerja Roh Kudus itu, Roh dari Bapa. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, apakah Yesus bisa bekerja tanpa Roh Bapa? Atau apakah Yesus bisa bekerja tanpa Roh Kudus? Lalu yang kedua, ketika Roh Bapa itu turun atas Yesus, lalu kemana Roh Yesus sendiri dalam dirinya? Terima kasih. Oke, ya kalau kita menyebut tadi Roh Kudus sebagai agen, memang dalam satu titik tertentu Yesus sebagai objek. Roh Kudus mengurapi Yesus. Nanti di dalam Lukas bab 4 itu Lukas akan mengambil Yesaya dengan mengatakan, Roh Allah ada padaku, Ia mengurapi aku. Berarti kalau Ia itu dibayangkan sebagai Roh Kudus itu mengurapi Yesus. Yesus memang sebagai
objek. Tetapi di tempat lain akan dikatakan juga, atau kalau kita mau melihat Yesus sebagai objek lagi, ketika Yesus sudah dibaptis, lalu Roh membawa Yesus ke padang gurun. Ini Yesus juga tampaknya sebagai objek, dibawa oleh Roh Kudus ini ke padang gurun. Setelah dicobai di padang gurun, Roh membawa Yesus kembali ke Galilea. Maka dalam peristiwa-peristiwa ini, Roh Kudus itu tampil sebagai subjek yang melakukan suatu tindakan, mengurapi, kemudian membawa Yesus atau memimpin Yesus, nanti mengutus para rasul. Ini memang tampak Yesus sebagai objek. Tetapi di tempat lain, dan ini yang lebih banyak kita temukan, Yesus itu menjadi orang yang atau subjek yang melakukan tindakan, mengajar, melakukan banyak mukjizat. Ini perhatikan ya, mengajar dan melakukan banyak mukjizat yang memberi otoritas, memberi wibawa pada sabda Yesus, pada tindakan-tindakan Yesus adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Yesus. Sehingga apa peran Roh Kudus di situ adalah memberi wibawa, memberi kekuatan pada kata-kata dan tindakan-tindakan Yesus. Nanti rumusan yang akan digunakan adalah orang itu sangat kagum pada tindakan Yesus, pada sabda Yesus. Ajaran baru apa ini? Roh jahat pun tunduk padanya. Atau suatu ketika orang akan mengatakan, Yesus ini mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat kita. Nah, coba nanti ditemukan di dalam catatan saya itu, salah satu peran Roh Kudus di dalam hidup Yesus adalah memberi wibawa, memberi kekuatan atau otoritas bagi sabda dan tindakan Yesus. Sehingga pertanyaan tadi, apakah Yesus itu bisa bekerja tanpa Roh Kudus? Kalau kita mengikuti keseluruhan Injil, sudah sejak awal Yesus itu bekerja di dalam Roh Kudus. Ya, Injil yang paling tua kan Markus. Teks pertama Markus itu adalah tentang pembaptisan. Ya, ketika pembaptisan, Roh Allah dari langit itu sudah turun atas Yesus. Sehingga yang bekerja di dalam diri Yesus itu adalah Roh Allah itu. Di dalam Lukas itu menjadi sangat jelas, Roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku. Maka itu terus berlanjut. Kalau roh yang sama yang diserahkan nanti di Lukas bab 24 ketika Yesus tergantung di kayu salib kan dikatakan ia menyerahkan rohnya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Berarti dalam seluruh peristiwa hidup Yesus, roh bekerja di dalam diri Yesus. Maka kesimpulan kita, apakah Yesus ini bekerja tanpa Roh Kudus? Kalau kita ikut Injil-Injil kita, selalu dalam seluruh peristiwa hidup Yesus, Roh Kudus bekerja di situ. Lihat ketika banyak orang protes dan mengatakan Yesus bisa melakukan mukjizat, mengusir setan karena Beelzebul, dengan kuasa Beelzebul. Dan Yesus menjawab, ya kalau ada orang yang mengutuk atau bicara buruk atau menghujat Roh Kudus, dia tidak bisa diampuni. Berarti apa? Kita yang mengikuti Injil sudah tahu sejak awal, yang bekerja di dalam diri Yesus adalah Roh Kudus, bukan Beelzebul. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam seluruh peristiwa hidup Yesus, Roh Kudus itu selalu terlibat di dalam seluruh peristiwa hidup Yesus. Terlibat dalam arti apa? Memberi kekuatan, memberi kuasa, memberi wibawa pada kata-kata dan juga tindakan Yesus. Nah, satu contoh yang saya ambil nanti, kalau kita membaca yang bab 10, Lukas bab 10, setelah 70 murid itu pulang, atau bab berapa ya, 19 atau berapa, nanti saya lihat lagi. Ketika Yesus mengatakan bahwa kalian akan ditangkap, akan diajukan ke pengadilan, tetapi jangan takut, karena Roh akan mengajarkan kepada kalian apa yang harus kalian katakan. Ya, berarti Roh ini juga menjadi kekuatan yang nanti akan bekerja di dalam diri para murid. Tidak untuk mendiktekan, tetapi untuk memberi kekuatan, memberi wibawa bagi para murid yang harus memberi kesaksian di depan
para pemimpin, di depan majelis, di depan pengadilan. Itu. Kesimpulan saya adalah Yesus tidak bekerja tanpa Roh Kudus, karena sejak awal dia sudah diurapi dengan Roh Kudus sehingga sampai akhir pun dia bekerja dalam Roh Kudus. Maka rumusan-rumusan yang sering kita kenal adalah Allah itu bekerja melalui Yesus di dalam Roh Kudus. Itu. Begitu teman Claret, semoga jelas ya. Oke, dari Seminari Tinggi. Ya Romo, saya Christian dari SD Romo. Ya. Saya tuh masih agak ada yang bingung ini Romo, tapi pertanyaan sederhana sih Romo, tapi membingungkan saya banget. Gini Romo, tadi Romo kan menjelaskan kepada teman-teman dari CEMEF kan? CEMEF, CMF ya, mengenai bahwa Yesus Kristus sejak awal itu bekerja sama dengan Roh Kudus seperti itu. Sehingga dari situ dapat ditarik kesimpulan jika Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Teman yang tangannya gerak-gerak itu mendengarkan enggak malah? Nah, terus. Karena Yesus Kristus itu bekerjasama dengan Roh Kudus sejak awal, maka Roh Kudus itu kan memberikan kekuatan dan wibawa kepada pribadi Yesus. Nah, jika tanpa Roh Kudus, nah itu pertanyaan saya. Kalau misalnya tanpa Roh Kudus, apakah Yesus Kristus itu masih bisa berwibawa dan memiliki kekuatan? Berarti kekuatan Yesus itu berarti asalnya dari Roh Kudus, Romo. Jika tanpa Roh Kudus berarti seperti apa? Itu sih Romo pertanyaan saya yang mungkin agak-agak lucu, tapi mohon dijawab Romo ini. Terima kasih. Tidak lucu, tetapi kamu mulai bertanya dan mulai menjawab pertanyaan yang saya tulis merah di dalam paper saya itu. Sudah membaca paper saya atau belum? Screening Romo, screening. Di situ ada tulisan pertanyaan merah itu dan justru itu pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, lalu apa peran Roh Kudus di situ? Dalam peristiwa ketika Yesus dibaptis itu. Sehingga Roh Kudus itu merasuki seluruh hidup Yesus menjadi daya kekuatan. Kalau Roh Kudus itu tidak turun, tidak masuk dalam diri Yesus, apakah Yesus juga mempunyai daya kekuatan untuk menjadi Yesus seperti kita kenal? Ya, saya tidak tahu, tetapi bahwa di dalam perjanjian baru kita, di dalam peristiwa yang paling utama adalah pembaptisan Yesus, itulah Roh turun atas Yesus dan bekerja di dalam diri Yesus, sehingga Yesus itu dibayangkan hanya bisa melakukan hal-hal yang dia buat di dalam hidupnya dengan sabda dan dengan karyanya itu karena kehadiran Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri di dalam peristiwa hidup Yesus. Nah, mengapa kita merasa tidak senang mendengar itu? Kamu merasa senang enggak mendengar bahwa kekuatan Yesus berasal dari Roh Kudus? Nanti saya takutnya itu malah ada pemahaman ini Romo, adopsionisme Romo. Jadi rela tidak mengatakan bahwa yang memberi kekuatan itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ini tidak ada, Yesus tidak bisa apa-apa. Rela atau tidak? Ya enggak sih Romo. Enggak. Itu dalam pertemuan minggu lalu yang saya katakan, mengapa orang tidak banyak merenungkan, berpikir, berefleksi tentang Roh Kudus? Karena nanti kalau bicara tentang Roh Kudus, justru akan menomorduakan Yesus, ya kan? Nah, sekarang coba kita pahami. Cara saya memahami Yesus adalah historis dari peristiwa hidup Yesus. Kalau menurut Markus misalnya, kita ikut Markus, apakah kita tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Sedari lahirnya? Tidak kan? Kapan pertama kali Yesus dinyatakan sebagai anak yang dikasihi oleh Allah? Dalam pembaptisan. Apa yang terjadi dalam pembaptisan? Roh Allah turun dan suara dari atas, dari langit itu mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apakah sudah sejak awal Markus itu mau menampilkan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias?
Ya kalau kita berjumpa dengan Yesus, sekali lagi ya, kita memahami Yesus sekarang karena kita sudah punya dogma tentang siapa Yesus. Tapi bayangkan para rasul zaman itu yang tidak punya dogma tentang Yesus. Bagaimana mereka berusaha untuk memahami Yesus? Ketika ditanya oleh Yesus, apa kata orang tentang aku? Oh, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada yang mengatakan engkau para nabi. Ada enggak yang mengatakan engkau adalah anak Allah? Sampai pada tahap ini pun belum ada. Maka jangan kita membayangkan bahwa orang-orang pada zaman Yesus sudah sejak awal mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Sekali lagi, pengakuan iman ini adalah pengakuan iman sesudah kebangkitan. Ya, baru sesudah Yesus bangkit, para murid mengenali, oh kalau demikian, dia yang mati disalib dan bangkit, itu adalah sungguh Mesias, anak Allah. Nah, kalau menurut orang-orang zaman itu, seperti Markus membayangkan bahwa di dalam diri Yesus bekerja Roh Kudus, Roh Allah, dan dialah yang memberi kekuatan, kuasa. Kira-kira Markus menerima tidak? Markus bisa memahami tidak? Bahwa yang bekerja di dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dalam konsep orang zaman itu, pernyataan seperti itu bisa diterima atau tidak? Bisa. Bisa ya Pras ya, karena yang ngangguk-ngangguk Pras. Bisa. Orang saja menuduh Yesus kok. Yesus bisa mengusir roh jahat karena apa? Karena Beelzebul yang bekerja di dalamnya. Yesus mengatakan tidak. Kalau aku menyembuhkan orang dengan tanganku, maka itu Allah bekerja di situ. Sehingga untuk orang zamannya Markus, orang zamannya para penulis Injil, mengatakan bahwa Yesus bisa melakukan mukjizat, bisa mengajar dengan penuh kuasa, karena roh yang bekerja di dalam diri dia, roh Allah yang bekerja dalam diri dia, untuk orang zaman itu tidak masalah. Tetapi menjadi masalah bagi kita karena kita merasa Yesus itu lebih hebat daripada Roh Kudus. Kita merasa kalau tanpa Roh Kudus Yesus tidak bisa apa-apa, itu aduh lah Tuhan saya. Kalau dalam perjanjian baru memang di dalam diri Yesus bekerja Roh Kudus. Dan ini maka tadi dikatakan juga oleh para Bapak Gereja sebagai vinculum pacis, yang memang menjadi sambungan yang mendamaikan putra dengan Bapa. Ini adalah yang menyatukan, ini adalah Roh Kudus. Yang menjadikan kekuatan Bapa itu sekarang hadir di dalam diri Yesus. Yang menjadikan otoritas Bapa hadir di dalam diri Yesus. Ini masih gagasannya sinoptik. Kalau gagasannya Yohanes itu sudah lain sama sekali. Yohanes itu seolah-olah tidak membayangkan adanya Roh Kudus. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ajaranku adalah apa yang kudengar dari Bapa. Ya, apa yang kukerjakan adalah melakukan pekerjaan Bapa. Sehingga di dalam tradisi perjanjian baru pun dalam periode waktu yang berbeda pasti sudah ada perkembangan permenungan tentang Roh Kudus. Jadi kalau menurut informasi data-data perjanjian baru, memang di dalam Yesus selalu bekerja Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, apakah Yesus itu punya kuasa? Gimana Pras? Pras pegang mic sekalian. Tentu ada kuasa Romo. Hanya saya memahaminya seperti ini, kalau tadi dibandingkan antara Markus dan Yohanes dalam menuliskan Injilnya itu, apakah memang ini soal pemahaman di mana kalau Yohanes itu kan relasinya dengan Yesus lebih dekat karena dia adalah murid yang spesial dalam arti tertentu kan seperti itu Romo. Nah sedangkan Markus waktu itu menuliskan dengan cara seperti itu, apakah
pemahamannya itu tanda kutip baru segitu, sedangkan Yohanes itu jauh lebih tinggi pemahamannya karena relasi yang lebih dekat, sehingga lebih memahami Yesus, sehingga konsep tentang siapa Yesus itu juga lebih tanda kutip lebih maju atau apa namanya? Kalau tadi kan dikatakan kalau Markus kuasa dari Yesus itu dari Roh Kudus, akan-akan merendahkan Yesus. Tetapi kalau Yohanes mengatakan dia dan Allah adalah satu, sehingga apa namanya martabatnya tanda kutip itu lebih tinggi. Apakah seperti itu karena konsep pemahaman antara Markus dan Yohanes, Romo? Iya, menurut saya bukan soal kedekatan, tingkat kedekatan dengan Yesus. Karena baik Markus maupun penulis Injil Yohanes kan bukan orang yang menjadi saksi mata hidup Yesus. Jadi mereka menjadi bagian dari gereja sesudah zaman Yesus. Hanya kita kan selalu mengatakan, renungan tentang Yesus dari waktu ke waktu itu kan jadi semakin kaya. Yesus yang dikenal oleh Markus dan jemaatnya pada tahun 70-an, ini pasti sudah berbeda dari Yesus yang dikenal oleh Yohanes dan jemaatnya 30 tahun kemudian. Dan itu kan bisa kita sadari toh, kita itu kan berkembang dari waktu ke waktu. Renungan, refleksi kita juga berkembang. Kalian kenal Romo Galih berapa tahun? 2-3 tahun ya. Saya kenal Romo Galih sejak tahun 90, sehingga pengenalan saya akan Romo Galih itu lebih banyak. Dan kalau saya lebih banyak cerita tentang Romo Galih kepada kalian, kalian juga akan semakin mengenal Romo Galih. Maka dari waktu ke waktu, perjalanan pengenalan kita akan pribadi Yesus itu tidak akan sama saja. Tidak akan tetap kaku, tetapi selalu akan berkembang. Nah, dalam pemahaman kita, apa yang dimunculkan oleh Yohanes di dalam Injilnya itu merupakan perkembangan dari langkah tahap-tahap pengenalan iman kita akan Yesus. Apakah Yesus yang ditampilkan di Markus dan Yohanes Yesus yang berbeda? Sama. Tetapi pengenalannya itu menjadi lebih banyak, lebih panjang. Jadi lebih lengkap juga pengenalan kita akan Yesus. Itu jadi tidak lebih pada soal kedekatan. Yohanes itu lebih dekat dengan Yesus karena sama-sama mereka itu dari generasi sesudah Yesus. Tetapi bahwa semakin lama renungan kita, refleksi kita tentang Yesus itu semakin kaya. Juga tentang Roh Kudus tadi yang hanya semula dipahami sebagai Roh Allah, kekuatan, kuasa yang bekerja dalam diri Yesus, dalam perjalanan refleksi gereja selanjutnya, oh dia tidak hanya kekuatan, dia tidak hanya urapan, tetapi dia adalah pribadi yang bekerja di dalam diri Yesus. Sementara begitu ya Pras, nanti dengan keterbatasan sarana ini memang agak sulit menjelaskan. Romo. Ya. Suatu kesimpulan ya. Romo Eko, hanya istilah Romo. Siapa dulu? Saya Romo, sebentar Romo. Ya. Romo Galih ngalah. Silakan Daja. Ya Romo Bali satu memahami seperti ini. Berarti Yesus Kristus itu tidak bisa berkarya jika tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan Yesus Kristus dan juga Allah Bapa itu adalah satu. Gimana Romo kalau saya menangkapnya seperti itu? Kalau saya merumuskan, Yesus selalu bekerja di dalam Roh Kudus atau bersama Roh Kudus. Ya, Yesus tidak bekerja tanpa Roh Kudus karena sejak awal ketika dia dibaptis, paling tidak ini yang paling awal di dalam Injil Markus, Roh sudah turun atas Yesus. Kalau kita bertanya pada Lukas dan pada Matius, dia akan tarik lebih ke belakang karena sejak kelahirannya pun, kelahiran Yesus, dia dikandung oleh Maria itu sudah merupakan buah kerja dari Roh Kudus. Dalam pemahaman seperti itu, Roh Kudus sudah ada di dalam diri Yesus. Di teks yang kemarin saya bagikan, in him and over him, kalau kita pelajari, ada pertanyaan di situ. Apa yang terjadi pada pembaptisan itu? Apakah peristiwa pembaptisan itu menampakkan bahwa saat itulah Roh Kudus hadir di dalam diri Yesus?
Ataukah kehadiran Roh Kudus pada saat pembaptisan itu adalah kehadiran yang sifatnya revelatoris, mewahyukan, bahwa kehadiran Roh Kudus itu memberi pewahyuan tentang siapa Yesus. Bahwa kehadiran Roh Kudus pada saat Yesus dibaptis pada usia 30 itu adalah pengurapan untuk Yesus untuk melakukan misinya. Tetapi Lukas dan Matius sudah menampakkan sedari awal bahwa dalam proses kelahirannya pun Roh Kudus sudah bekerja dalam peristiwa Yesus. Sehingga dikatakan dalam seluruh peristiwa hidupnya, Yesus bekerja di dalam Roh Kudus itu. Atau bersama Roh Kudus yang hadir di dalam dirinya. Begitu? Ya, nanti itu justru titik penting yang harus dijawab di dalam UTS, di dalam pertanyaan merah yang saya berikan yang nanti saya jelaskan. Romo Galeh, istilah apa tadi? Kalau dalam sebenarnya istilah Trinitas kurang tepat, tapi menjadi istilah bukan Trinitas tapi apa? Baru ada 2 figur itu apa ya Romo ya? Bukan 3 figur, tapi ada yang dipakai istilah dari seorang dosen Lari Hutardo itu binitarian. Ya, binitarian. 2 figur. Ya. Disembah. Itu lebih tepat kayaknya Romo Eko ya. Dari penjelasan Romo Eko loh, dibanding istilah sudah ada Trinitas, tapi Perjanjian Baru itu baru mengenal binitarian, figur Bapa Putra. Dan figur Roh Kudusnya kalau binitarian atau biniti itu maksudnya Bapa dan Putra ini dalam satu level. Kemudian Roh Kudus itu ada di level di bawah. Jadi konsep binitarian enggak masuk dalam paham Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru itu memahami Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Tuhan sendiri yang kemudian diurapkan pada Yesus atau bekerja di dalam diri Yesus. Sehingga tidak dibayangkan di situ bahwa ada Bapa dan ada Putra dan di bawahnya itu ada Roh Kudus seperti dalam paham binitarian atau biniti itu. Dan justru itu yang ditolak oleh para bapak gereja sebetulnya. Ya, paham yang menempatkan Roh Kudus itu di bawah Bapa dan Putra. Tetapi yang ditampilkan di dalam Perjanjian Baru yang paling jelas sebagai agen persona itu adalah Bapa. Kemudian Putra. Sementara Roh Kudus tidak selalu ditampilkan sebagai agen personal yang melakukan sesuatu. Tetapi sudah ada informasi bahwa Roh Kudus ini adalah subjek yang melakukan sesuatu. Yang mengurapi, yang mengutus, yang membawa, itu berarti Roh Kudus itu sudah tampil sebagai figur personal. Dan inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk bicara tentang Roh Kudus sebagai subjek persona yang terbedakan dari Bapa dan dari Putra. Ya, kalau istilah tadi tentang binitarianisme itu memang tidak sangat klop dengan apa yang dipahami di dalam Perjanjian Baru kita. Oke, teman Kolsani, ada usulan atau tanggapan, silakan. Iya, Romo, sebentar, Romo. Ya. Saya kameranya dulu saya. Iya, Romo. Yang mau saya tanyakan adalah, atau yang mungkin menjadi jelas bagi saya adalah perwujudan pribadi Roh Kudus dalam perwujudan iman sebagai iman orang Katolik sehari-hari atau orang Kristen sehari-hari ini, apa pentingnya melihat Roh Kudus sebagai pribadi? Misalnya ketika berdoa, tentu saja doa yang lebih efektif tentu kepada Bapa atau kepada Roh Kudus atau bahkan kepada Maria gitu. Bapa, Yesus atau kepada Maria. Jarang kepada Roh Kudus gitu. Yang mungkin doa kepada Roh Kudus itu mungkin ada di novena Roh Kudus atau mungkin doa kepada ketika mau tabisan itu, tapi jarang dalam doa
sehari-hari begitu. Apa pentingnya melihat Roh Kudus dalam perwujudan iman sehari-hari dalam umat? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah tentang kepribadian Roh Kudus, Masih Romo, dan hubungan dengan kehendak bebas. Bagi saya, setiap orang atau setiap pribadi itu selalu punya kehendak bebas. Dan kalau kita melihat pribadi Yesus, pribadi Bapa itu punya kehendak bebas yang jelas. Gitu. Bapa punya kehendak bebas untuk mencipta, dan Putra punya kehendak bebas untuk turun ke dunia, menerima tugas untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Bagaimana kita melihat kehendak bebas ini dalam diri Roh Kudus? Apakah mungkin ada teks-teks kitab suci yang menyatakan ini bahwa Roh Kudus pun punya kehendak bebas sebagai pribadi? Karena bagi saya penting kehendak bebas itu salah satu unsur dari pribadi yang utuh. Itu Romo. Terima kasih. Iya, ya. Apa pentingnya melihat Roh Kudus sebagai pribadi? Karena ada ajaran Trinitas. Coba tidak ada ajaran Trinitas. Apakah kita pusing-pusing berpikir tentang pribadi Roh Kudus ini? Bahwa Trinitas kealahan kita itu adalah satu kodrat tiga pribadi. Kalau kita hanya punya perjanjian baru, kita akan memusingkan Roh Kudus sebagai pribadi atau tidak? Ada yang pusing enggak? Atau semua pusing? Kita semua pusing ya. Justru kita harus menjelaskan Roh Kudus sebagai pribadi karena ada ajaran tentang Trinitas. Diajarkan di sana bahwa Roh Kudus itu memang satu dari tiga pribadi ilahi itu. Ini ajaran Trinitas yang harus kita pelajari karena kita akan berteologi di dalam gereja Katolik. Maka apa arti penting melihat Roh Kudus, membicarakan Roh Kudus sebagai pribadi? Lebih karena ajaran iman kita seperti itu. Kalau kita berhenti pada perjanjian lama dan perjanjian baru saja, tidak ada suatu diskusi yang sangat memusingkan tentang Roh Kudus sebagai pribadi. Tetapi apakah lalu artinya tidak ada kehendak bebas di dalam diri Roh Kudus? Di dalam teks Lukas itu beberapa kali dinyatakan Roh Kudus itu bekerja. Dan tidak dikatakan Roh Kudus itu diutus oleh Allah, Roh Kudus itu dipaksa oleh pihak lain untuk mengurapi Yesus. Tetapi kan Roh itu turun, Roh itu mengurapi, Roh itu mengutus. Berarti di dalam teks-teks seperti itu ada unsur kehendak bebas yang merupakan ciri dari persona. Hanya sekali lagi kita katakan di dalam teks Lukas, di dalam teks Perjanjian Baru kita tidak sangat ditampilkan bahwa Roh Kudus itu adalah persona, agen, subjek yang melakukan suatu tindakan yang terbedakan dari Bapa dan Putra. Maka Roh Kudus nanti di dalam Injil Lukas itu seringkali disebut Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Kudus atau Roh Yesus. Nah, justru kalau kita melihat hal ini di catatan saya yang paling bawah itulah yang kemudian paham tentang Roh Kudus sebagai Roh Bapa, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Yesus, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk bicara tentang tiga agen pribadi yang kemudian kita kenal sebagai Trinitas itu. Sehingga kalau di beberapa teks yang menunjukkan peran Roh Kudus, kerja Roh Kudus di dalam diri Yesus lalu memang tampil. Roh Kudus itu menjadi subjek yang bekerja, tidak dikatakan atas nama Allah atau karena perintah Allah yang adalah Bapa, tetapi Roh itulah yang mengurapi, Roh itulah yang mengutus, Roh itulah yang kemudian membawa Yesus dari padang gurun ke Galilea. Oke, jadi kesulitan kita untuk bicara tentang ini justru karena kita sudah punya yang namanya dogma tentang Trinitas itu. Dan bagaimana kita sebagai orang beriman yang selalu teologi kita tidak hanya berdasarkan kitab suci, tetapi juga berdasarkan ajaran iman gereja, kita harus menjelaskan ajaran iman gereja.
Maka seperti tadi, sekarang kita bertitik tolak dari ajaran iman gereja tentang Trinitas dan membaca kitab suci. Padahal dulu orang membaca kitab suci, merenungkannya, dan sampai pada ajaran iman tentang Trinitas itu. Nah, kesulitan kita saya kira ada di situ. Ya, ketika para penulis kitab suci, para bapak gereja itu berpikir tentang Roh Kudus, mereka belum punya ajaran tentang Trinitas. Sekarang kita sudah punya ajaran tentang Trinitas, harus membaca kitab suci. Kadang-kadang kitab suci kita baca dalam konsepsi, dalam pemikiran teologis kita tentang Trinitas. Gitu ya, Frater. Saya lanjutkan sebentar bagian slide saya tadi. Ya, ini kalau kita membaca Injil Lukas, Lukas ini termasuk sebagai penulis selain Paulus yang paling sering menggunakan kata pneuma atau roh. Semua kata roh ya, kita tidak hanya bicara tentang Roh Kudus. Juga dibandingkan dengan penginjil-penginjil yang lain, penginjil sinoptik maupun Yohanes, Lukas ini lebih sering menggunakan kata roh, pneuma. Dan kalau saya cermati dari semua yang muncul ayat-ayat ini, roh itu digunakan untuk menunjuk pada siapa saja. Yang pertama itu roh jahat, dan ini sering kali muncul. Yang kedua, roh itu pneuma ini sama dengan nyawa. Ini 855 itu berarti anak Yairus yang dibangkitkan, dan nyawanya itu kembali kepada anak itu. Atau 24 ayat 39 ini Yesus yang tergantung di kayu salib dan dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya, pneumanya kepada Bapa. Roh itu juga digunakan di 24 ayat 37 ini penampakan Yesus yang bangkit. Ya, para murid itu takut melihat Yesus tetapi mengira bahwa dia adalah roh. Itu di ayat 37, 39 Yesus mengatakan jangan takut, ini aku. Karena roh tidak mempunyai tulang dan daging. Maka di situ saya sebut itu roh itu ya sosok non fisik gitu, tidak punya tulang, tidak punya daging, tetapi bisa dilihat oleh para murid. Penggunaan yang khusus yang sekarang mau kita pelajari itu adalah untuk menyebut Roh Kudus. Ya, dan muncul di banyak ayat. Ada yang menyebut 17, ada yang menyebut 20, tergantung menghitungnya dan menganalisanya. Tetapi kata yang sering digunakan adalah ini. Atau disebut Roh Kudus, atau disebut Roh Allah, atau disebut Roh Tuhan, atau disebut Roh Yesus. Ya, jadi ayat-ayat ini memuat sebutan-sebutan tentang roh, baik dalam frase Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Yesus. Nah, sekarang kita fokuskan pembahasan kita pada yang nomor 4 ini. Ya, pada peristiwa-peristiwa penting di mana Roh Kudus itu ditampakkan dalam hidup Yesus. Kalau kita cermati referensi-referensi tentang Roh Kudus di dalam Injil Lukas itu lebih banyak muncul di dalam kisah kanak-kanak. Ya, kita kan seringkali membagi Injil itu kisah kanak-kanak, kemudian pelayanan publik, sengsara dan kebangkitan. Nah, kalau Injil Lukas berarti harus juga mencakup kisah para rasul. Maka ada kisah kanak-kanak, pelayanan publik, sengsara dan kebangkitan, kemudian gereja, ya, di kisah para rasul itu. Nah, di mana kata Roh Kudus itu sering muncul, itu ada di kisah kanak-kanak, dan juga ada di dalam kisah para rasul. Padahal kita tahu bahwa kisah kanak-kanak dan kisah para rasul ini sebetulnya adalah kisah-kisah redaksional. Ya, ini campur tangannya Lukas di dalam kisah para rasul, dalam membentuk kisah para rasul itu kuat. Dan ini Lukas bisa menggunakan pemahamannya tentang Roh Kudus dan memasukkan dalam bahan yang sebetulnya diredaksi sendiri.
Sementara bagian yang tengah ini adalah bagian yang relatif tradisional. Seperti juga kita temukan di dalam keempat Injil yang lain, bagian pelayanan publik dan bagian kesengsaraan. Dan kita lihat di bagian ini, pelayanan publik dan kisah sengsara serta kebangkitan, Lukas tidak pernah banyak menyebut Roh Kudus. Ya, yang banyak disebut adalah di kisah kanak-kanak dan juga di bagian kisah para rasul, gereja. Ya, abad ke-18 itu ada kritikus yang namanya Bengel, itu yang juga mengatakan sebetulnya kisah para rasul itu bukan kisah para rasul. Mestinya diberi nama kisah Roh Kudus, karena yang bekerja secara utama dan dikisahkan di situ adalah Roh Kudus. Tentu melalui Petrus, melalui Paulus, melalui teman-teman pekerja misionaris yang lain. Nah, ini bisa kita lihat situasinya seperti itu. Maka kalau kita lihat apakah Markus mempunyai banyak informasi tentang Roh Kudus, di dalam bagian tradisional ini Lukas juga banyak mengambil dari Markus. Markus tidak punya banyak informasi tentang Roh Kudus di sini. Ada, selalu ada, tetapi tidak banyak. Maka di bagian tradisional ini, Lukas juga tidak banyak menyebut Roh Kudus. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Lukas itu mempunyai suatu paham, konsepsi yang sangat khas tentang Roh Kudus. Dan paham tentang Roh Kudus itu diletakkan di kisah kanak-kanak dan juga nanti di kisah para rasul. Nah, sekarang peristiwa yang penting yang tadi saya sebut. Kalau kita ikut Markus, kapan peristiwa pertama kali Roh itu bersatu dengan Yesus? Kalau di dalam Injil Markus berarti ini ada dalam peristiwa pembaptisan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Roh Allah turun dalam rupa merpati dan ada di atas Yesus. Dan saat inilah lalu kita melihat dalam Injil Markus, Roh itu bersatu dengan Yesus. Tetapi kalau kita renungkan, ini rupanya tidak memuaskan penginjil-penginjil selanjutnya atau jemaat selanjutnya. Bayangkan ini tahun 70. Markus masih berpikir, Yesus itu bersatu dengan Roh Kudus atau Roh Kudus itu bersatu dengan Yesus pada peristiwa pembaptisan. Pada saat itulah Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Dalam perjalanan kemudian, 20 tahun kemudian, katakanlah, kalau Injil Matius dan Lukas itu ditulis tahun 80-an, 90-an. Lukas dan Matius tidak lagi membayangkan kehadiran Roh Kudus mulai dari pembaptisan. Tetapi kehadiran Roh Kudus itu sudah mulai sejak kelahiran Yesus. Berarti 20 tahun kemudian, 20 tahun sesudah Markus, para penulis Injil seperti Matius dan Lukas sudah berpikir lebih kaya daripada Markus. Kalau Markus mengatakan Roh Kudus itu turun dalam diri Yesus pada saat pembaptisan dan saat itulah Yesus menjadi anak Allah, adopsianisme, di dalam Injil Matius dan Lukas, Yesus itu sudah menjadi anak Allah karena dia dikandung dari Roh Kudus. Ya, maka dari Markus menuju Matius dan Lukas itu sudah ada perkembangan pemikiran. Juga di dalam Injil Yohanes yang tumbuh misalnya 40 tahun atau 30 tahun sesudah Markus. Bagi Yohanes, Yesus itu anak Allah, Yesus Allah bukan hanya sejak kelahirannya, tetapi sejak mulanya. Sehingga pembukaan Injil Yohanes sudah mengatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang kita melihat lalu apa arti penting peristiwa pembaptisan di sini. Dan itulah yang saya minta untuk dilihat, dibaca secara khusus di dalam 2 minggu ini untuk bahan ujian tengah semester. Ya, kita berpikir lagi tentang peristiwa pembaptisan Yesus itu. Apa toh peran Roh Kudus di dalam seluruh rangkaian peristiwa itu? Ya,
rumusan pertanyaan saya apa ya? Saya agak lupa. Apa arti penting pembaptisan bagi Yesus sendiri? Apa tujuan turunnya Roh Kudus atas Yesus? Ya, kalau Roh Kudus itu, kalau Yesus itu dibayangkan sebagai anak Allah, sudah dinyatakan sebagai anak Allah di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas. Lalu mengapa anak Allah masih harus dibaptis oleh Yohanes? Padahal baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Kalau begitu Yesus butuh bertobat. Masa anak Allah yang kudus itu bertobat? Ya, sambil dibaca artikel yang saya berikan, in him and over him. Di situ ada satu insight yang bisa membuat kita berpikir. Mengapa Yesus itu harus dibaptis? Dan dalam peristiwa pembaptisan itu Roh Kudus turun atas Yesus. Lalu apa tujuan turunnya Roh Kudus ini atas Yesus? Apa yang terjadi pada Yesus sesudah turunnya Roh Kudus? Dan itu pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman dari seminari tinggi lalu. Apa peran Roh Kudus dalam hidup Yesus? Semenjak dia datang, semenjak dia hadir, disimbolkan dengan turunnya roh seperti burung merpati itu, dan kemudian dalam seluruh karya dan sabda Yesus sesudahnya. Ya, maka rumusannya di situ, apa arti penting pembaptisan bagi Yesus? Mengapa Yesus harus dibaptis? Kalau dia adalah anak Allah. Yang kedua adalah apa tujuan turunnya Roh Kudus atas Yesus? Apa perubahan yang terjadi di dalam diri Yesus sesudah turunnya Roh Kudus dalam peristiwa pembaptisan? Maka jawabannya atau pertanyaannya seperti tadi, kalau tanpa Roh Kudus, apakah Yesus bisa bekerja dengan sabda dan mujizat yang penuh daya dan penuh kuasa itu? Atau kalau Roh Kudus ini dicabut dari Yesus, Yesus itu lalu menjadi seperti kita ini. Kalau kuliah ngantuk, kalau sekian sudah jam 12 nanti juga lapar, tidak bisa buat apa-apa. Ya, pertanyaan itu bukan pertanyaan suatu teologis yang sangat jauh dari kita. Tetapi bagaimana kita memahami relasi antara Yesus dan Roh Kudus ini. Ya, kalau relasi Yesus dengan Bapa itu sudah jelas, sudah oke. Tetapi bagaimana kesatuan kita memahami Yesus di dalam konteks trinitaris ini. Ya, memahami peran Yesus, identitas Yesus, kemudian karya-karya Yesus dalam kehadiran Roh Kudus ini. Sehingga sejak awal kita mengatakan Allah itu bekerja menyelenggarakan keselamatan melalui Yesus, tetapi selalu di dalam Roh Kudus. Nah, rumusan-rumusan seperti itu yang harus kita jelaskan. Maka nanti coba dilihat ulang dalam peristiwa pembaptisan itu, apa arti penting pembaptisan bagi Yesus? Mengapa Yesus harus dibaptis? Dan apa tujuan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa pembaptisan itu? Apakah hanya supaya orang tahu bahwa Yesus ini anak Allah? Ataukah Roh Kudus sebetulnya mengurapi Yesus untuk suatu tugas perutusan yang harus dia buat? Ya, kalau di dalam Injil Markus itu seperti itu. Turunnya Roh Kudus adalah Roh Kudus mengurapi Yesus untuk misi, tugas perutusan memberitakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Dan itu akan semakin dijelaskan oleh Lukas ketika Lukas itu mengutip teks Yesaya 62. Roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Dan seterusnya itu. Dalam kata-kata Lukas seperti itu, apa arti penting kehadiran Roh Kudus di dalam diri Yesus? Apa tujuannya? Oke, itu yang nanti coba baca-baca lagi teks Injil Lukas, terutama kisah tentang pembaptisan itu, untuk melihat dua hal itu. Mengapa Yesus harus dibaptis? Apa arti penting pembaptisan Yesus? Yang kemudian yang kedua adalah apa tujuan turunnya Roh Kudus atas Yesus. Nah, mohon ini disiapkan nanti untuk UTS. Kali ini tidak kerja kelompok, tetapi kerja sendiri-sendiri. Ya, punya waktu 2 minggu, nanti baru sesudah sesudah libur mid semester itu baru dikumpulkan lewat LMS kita.
Oke, sebelum saya melanjutkan, Romo Galih mungkin akan memberikan insight atau simpulan-simpulan khusus. Baik, para frater dan Romo Eko, ada dua hal yang tadi penting kita catat. Pertama, yang pertama para frater, ketika kita membaca kitab suci dan memahami Roh Kudus, jangan pernah membawa pemahaman kita tentang paham Roh Kudus sebagai persona. Ya, itu yang sangat penting tadi ditanyakan. Tadi saya mencermati bahwa pertanyaan ini muncul berkali-kali karena para frater belum memahami apa yang dikatakan Romo Eko yang sudah berulang kali sudah dikatakan, tetapi masih saja membawa pemahaman itu kepada perjanjian baru yang dalam konsep perjanjian baru belum ada. Sekali lagi, tidak membawa konsep Trinitas ke dalam perjanjian baru. Itu ya, karena di perjanjian baru belum ada. Kita mencari dasar-dasarnya mengapa itu ada dalam masa kemudian. Itu yang tadi penting sekali diingat-ingat. Yang kedua, bahwa ketika bicara tentang Roh Kudus di dalam Injil Sinoptik yang kita bahas hari ini lebih mengomongkan soal dinamis, soal roh yang berkarya. Tapi juga saya punya pertanyaan, bukan pertanyaan tapi pemikiran. Apakah Yesus itu menjadi Tuhan karena Roh Kudus ya, Romo Eko ya? Itu yang tadi. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, Yesus bukan Tuhan. Apakah begitu? Itu tadi sih saya tanyakan juga dalam pikiran ketika Romo Eko menjelaskan. Kalau begitu, Yesus itu menjadi Tuhan karena ada Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus ya bukan Tuhan. Terlalu ekstrim kali ya. Saya tidak tahu sih Romo, hanya tadi spontan muncul dalam pikiran saya. Itu Romo Eko yang kedua, terima kasih. Ya, oke. Kita masih punya 3 menit. Yang tadi betul yang dikatakan Romo Galih, tetapi itu dalam konteks membaca kitab suci. Ya. Kalau kita membaca kitab suci, coba paham Trinitas kita diendapkan dulu. Supaya yang kita pahami adalah apa yang dikatakan oleh penulis kitab suci itu. Tapi kalau kita berteologi secara Katolik dalam gereja Katolik, apa yang menjadi dogma dan apa yang ada di dalam tradisi kitab suci ini harus digunakan bersama-sama. Karena kita berteologi. Tapi kalau kita sedang mencari dasar-dasar Alkitabiah, dasar-dasar biblis tentang Roh Kudus, konsep tentang Trinitas itu diendapkan dulu. Ya, baru kita membaca kitab suci. Nanti kalau kita bicara soal sistematiknya di semester depan, berarti apa yang ada di dalam dogma dan apa yang ada di dalam kitab suci harus dibahas bersama-sama. Nah, sekarang karena perspektif kita adalah perspektif Alkitabiah, kita memfokuskan diri pada teks kitab sucinya. Semester depan, karena pendekatannya adalah pendekatan sistematik, yang Alkitabiah ini harus dibaca bersama dengan dogma-dogma, magisterium, ajaran iman kita. Lalu yang kedua tentang Yesus menjadi Tuhan itu karena Roh Kudus ya. Kalau Tuhan dalam arti itu Allah, ya kalau Tuhan dalam arti apa? Yang dimuliakan, yang diluhurkan, tanpa kehadiran Roh Kudus Yesus bisa menjadi yang dimuliakan, yang diluhurkan. Tetapi mengapa dia menjadi dimuliakan, diluhurkan, dipuji, disanjung oleh banyak orang? Kan karena kata-katanya penuh wibawa. Karena tindakan-tindakan mujizat-mujizatnya itu penuh kuasa. Dan dalam pemahaman perjanjian baru, dari mana wibawa dan kuasa atas sabda dan karya Yesus? Dari roh yang turun pada Yesus. Kalau di dalam Injil Markus itu berarti pada saat pembaptisan itu. Tetapi kalau di dalam Injil Matius dan Lukas itu sudah sejak saat kelahirannya. Maka selalu dalam pemahaman saya, Yesus hanya akan kita kenali sebagai Tuhan seperti kita kenali sekarang. Karena memang sudah sejak semula kita tidak melepaskan Roh Kudus dari hidup Yesus. Bahwa hidup Yesus itu selalu adalah hidup di dalam Roh Kudus. Dan hidup kita, gereja, kalau menurut Lukas juga hanya ada karena Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus itu tidak turun atas para rasul, tidak menjadi daya kekuatan bagi mereka. Mereka hanya akan mengunci diri di kamar dan pintu tertutup itu, Pak.
Tetapi karena ada Roh Kudus, lalu Petrus, Yohanes, Yakobus berani memberitakan Injil di Yerusalem. Maka dikatakan di dalam tadi yang saya katakan Bengel itu mengatakan sebetulnya kisah para rasul itu adalah kisah Roh Kudus yang memberi daya, memberi kekuatan bagi gereja untuk memberitakan iman. Sehingga ya dalam perjanjian baru Yesus tidak akan dikenal sebagai Tuhan, sebagai yang diluhurkan, yang dimuliakan, itu tanpa Roh Kudus. Baik, Romo, teman-teman, ternyata sudah jam 9. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Minggu depan kita akan istirahat 1 minggu sambil mencermati apa yang tadi saya tanyakan. Lalu Selasa berikutnya baru dikumpulkan. Jadi mungkin tidak lebih dari 1.500 kata, karena ini cukup banyak nanti untuk dikoreksi. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau ketidakjelasan, silakan disampaikan kepada kami, pada Romo Galeh atau kepada saya, bisa lewat SMS atau pesan di LMS itu kan bisa digunakan. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung kami jawab di LMS juga. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita. Kita minta tolong siapa? Suster Grace untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Para Romo dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat dan kasih-Mu yang boleh kami alami selama pembelajaran kami hari ini, dan juga atas rahmat Roh Kudus-Mu yang menerangi kami dalam proses pembelajaran kami. Kami masih mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan kami selanjutnya, agar langkah hidup kami senantiasa dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Nama-Mu kami puji dan kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, teman-teman. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.